Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara Islam Movie yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengambil kisah dalam kitab Masyayikhuna, karangan Syekh Kiai Haji Musa Mustafa bin Sofi bin Musa At-Tamani dan ditakrit oleh Kiai Haji Abdullah Kafi Bihi Mahrus Lirboyo. Di sebuah pesantren tua di jantung Jombang, lahirlah kisah yang tak sekadar hidup, tapi menembus zaman. Bukan sekadar santri, ia tumbuh jadi pelintas batas. Membaca kitab kuning di siang hari, menyelami pemikiran dunia di malam sunyi. Lahir dari rahim sejarah, dibesarkan dalam tradisi pesantren, dan menapaki jalan ilmu dari timur hingga barat. Dialah Abdurrahman Wahid, atau yang lebih kita kenal, Gus Dur. Abdurrahman Wahid lahir pada tanggal 7 September tahun 1940 di Jombang, Jawa Timur. Ia bukan hanya lahir di tengah keluarga pesantren, tapi juga keluarga yang syarat pergerakan. Ayahnya, Wahid Hashim, adalah Menteri Agama pertama RI, dan kakeknya, Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, adalah pendiri Nahdlatul Ulama. Sejak kecil, Gus Dur tumbuh dalam lingkungan pesantren yang kental dengan nilai-nilai Islam tradisional. Ibunya, Hajah Solihah, dan kakeknya, Kiai Haji Bisri Syansuri, adalah figur ulama besar yang membentuk karakter spiritualnya. Gus Dur muda sudah terbiasa berdiskusi tentang fikih, tafsir, dan akhlak sejak usia belia. Pendidikan formalnya dimulai di pesantren-pesantren lokal di Jombang, lalu ia melanjutkan ke Universitas Al-Azhar, Kairo, salah satu institusi Islam tertua dan paling disegani di dunia. Dari bilik-bilik Tebu Ireng, ia membawa langkahnya ke Mesir, lalu Baghdad. Di sana, bukan hanya ilmu yang ia pelajari, tapi hidup. Tentang bagaimana menjadi muslim yang merangkul, bukan menghakimi. Tentang bagaimana menjadi pemimpin yang berani. Dan diceritakan bahwa ada seorang syekh mempunyai murid santri ribuan. Syekh tersebut gemar sekali merokok sampai-sampai orang setempat, bahkan orang kampungnya memberi landihan Syekh Duhon, yang mana setiap saat beliau selalu merokok. Suatu hari terjadilah padam lampu listrik di komplek pesantren tersebut. Pada saat itu beliau sedang di teras ngopi, sambil merokok. Hehe. Datanglah seorang santri dari kegelapan dan santri tersebut pun suka merokok. Karena gelap sesampainya di teras tersebut si santri kemudian berkata, "Hei, coba sini rokoknya, saya minta rokoknya," dengan logat Jawanya yang kental. Kemudian sang syekh memberikan rokok yang sudah ia hisap, yang saat itu ia pegang. Si santri pun mengambil rokok tersebut, kemudian si santri menghisap rokok tersebut di hadapan syekhnya. Karena gelap ia mengira rokok yang ia ambil itu milik temannya. Tapi ternyata, saat si santri menghisap rokok tersebut karena percikan api rokok tersebut menyala di hadapan mukanya yang dekat dengan syekh, si santri pun sangat terkejut karena itu adalah gurunya. Kemudian si santri refleks kabur dan lari dan sang syekh pun memanggilnya, "Hei hei hei rokoki rokoki." Secara bahasa Indonesia itu rokok saya, bukan mau menghukum tapi karena rokoknya diambil oleh santri tersebut. Dan dalam proses yang panjang ternyata santri tersebut jadi Rasul Indonesia keempat, atau ia adalah Abdurrahman Wahid atau yang biasa kita landih dengan sebutan Gus Dur. Gus Dur adalah mata yang tak melihat, tapi hatinya menembus batas gelap dan terang. Ia menyapa siapapun, bahkan sebelum mereka memperkenalkan diri. Ia tahu, bukan karena diberitahu. Ia paham, bukan karena diajarkan. Sebagai Presiden keempat Republik Indonesia, Gus Dur dikenal berani, out of the box, dan membela yang lemah.